Ya, hai semuanya. Kali ini kita akan membahas sebuah teori motivasi dari Douglas McGregor, yakni tentang teori X and Y. Nah, pada dasarnya manusia dalam sebuah organisasi memiliki motif dalam bekerja. Motif merupakan sebuah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang yang bersifat pribadi atau dari internal, baik secara sadar maupun individu. Dalam sebuah organisasi, fungsi motivasi adalah tugas dari manajer atau pemimpin. Bagaimana sih ia bisa mendorong dan membangkitkan motif dari karyawannya, motif dari seseorang agar mau bekerja tanpa adanya paksaan. Namun, menurut Douglas McGregor, pemimpin atau manajer cenderung memandang karyawannya dengan dua pandangan, yakni pandangan positif dan negatif. Pandangan negatif dicirikan dengan simbol X dan pandangan positif dicirikan dengan simbol Y atau Y. Pada dasarnya, teori X melihat manusia dalam sebuah organisasi dari sisi negatif, yakni pengandaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Teori X beranggapan bahwa yang pertama, pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan bila memungkinkan mereka akan menghindari pekerjaan. Yang kedua, karena tidak menyukai pekerjaan dan malas, manusia harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan tugas. Yang ketiga, pada umumnya manusia dalam organisasi menghindari diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi, dan lebih senang dibina dan diarahkan. Yang keempat, kebanyakan manusia lebih menghendaki keamanan dan kenyamanan dalam segala hal. Dalam artian mereka lebih menyukai zona nyaman. Nah, kita beranjak ke teori Y. Berbeda dengan teori X, teori Y justru lebih positif. Teori Y memandang manusia, yang pertama, manusia sebagai anggota dari sebuah organisasi pada dasarnya menikmati dan menyukai pekerjaan. Bekerja bagi mereka bukan beban. Yang kedua, manusia dapat mengendalikan dirinya sendiri agar tidak perlu pengawasan dan dapat berusaha bekerja keras untuk tujuan organisasi. Jadi tidak perlu ada sanksi atau hukuman karena mereka akan menepati janji. Yang ketiga, manusia dapat belajar menerima dengan baik dan mengupayakan tanggung jawab. Yang keempat, manusia dalam sebuah organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang inovatif, kreatif. Nah, mereka juga cakap dalam menjalankan tugas serta memecahkan permasalahan yang ada di organisasi. Ya, dari hal yang sudah saya bahas baru saja, kita bisa melihat bahwa teori X and Y dari Douglas McGregor memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki dua sisi ini, yakni sisi positif dan sisi negatif. Pada dasarnya kedua sisi ini ada dalam setiap individu. Nah, hanya saja salah satunya adalah yang paling menonjol. Apakah teori X lebih menonjol ataukah teori Y lebih menonjol dalam diri seseorang? Kemudian teori X dan Y dari Douglas McGregor kiranya dapat dijadikan dan pedoman bagi para pemimpin atau manajer tentang bagaimana harus memperlakukan pegawai atau karyawan, bagaimana pemimpin memberikan reward bagi mereka yang telah melakukan kontribusi positif terhadap perkembangan organisasi tersebut, dan bagaimana memberikan punishment bagi mereka yang telah mengabaikan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sebaiknya punishment bukan ditujukan untuk menghukum, tapi sebagai bentuk imbalan atas kelalaian atau bentuk lainnya yang bisa merugikan organisasi.